keluarga korban. Terkait kasus MAPI juga, pada waktu pemakaman, oknum anggota menaruh uang di atas peti jenazah. Ini sebuah penghinaan bagi kami. Mungkin mereka merasa itu uang kepala atau bayar apa. Tidak. Pola kami bukan begitu. Orang Papua untuk menyelesaikan sebuah masalah itu setelah yang bersangkutan dikubur. Ini pola-pola yang tidak bagus. Untuk itu, untuk dua hal ini kami meminta Komnas HAM untuk dapat mendorong Panglima TNI pertama untuk mengevaluasi penugasan pasukan non-organik di Papua. Yang kedua, agar dua kasus ini dapat diproses secara hukum, terbuka dan disaksikan oleh masyarakat Papua. Untuk yang ketiga, terkait dengan aspirasi dari Koalisi Rakyat Papua, DPR Papua telah menerima aspirasi itu pada tanggal 20 September di Jayapura. Kami datang ke Komnas HAM terkait dengan proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Kami menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesehatan beliau yang masih memerlukan pengobatan. Untuk itu, demi kemanusiaan, kami meminta agar pihak KPK mempertimbangkan kondisi kesehatan dengan memperlakukan secara manusiawi, tidak mengambil langkah-langkah yang kemudian dapat kami duga dapat menimbulkan konflik. Kita mau menyelesaikan masalah, tetapi jangan kemudian menimbulkan persoalan baru. Kami orang Papua ingin damai, ingin tenang, ingin nyaman tinggal di atas negeri kami. Kami juga menyampaikan terkait dengan beberapa statement-statement yang menyampaikan seakan-akan dana otsus kita korupsi. Tidak. Dana itu kami gunakan. Kami DPR Papua yang biasanya mengesahkan. Kami yang menyusun perdasus penggunaannya. Penggunaannya telah kami gunakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus. Kami telah membuat perdasus nomor 25 tahun 2013. Dibagi sesuai dengan program yang juga dirasakan oleh masyarakat. Jadi adalah keliru kalau kita disebut melakukan penyimpangan yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh oknum-oknum tertentu di Jakarta. Saya lihat ini sebuah upaya-upaya sadar yang mungkin ingin membentuk opini seakan-akan kami orang Papua tidak mampu membangun tanah Papua. Bapak Ibu bisa lihat perubahan yang terjadi 30 tahun yang lalu dengan hari ini tentu berbeda. Banyak perubahan sudah terjadi, baik fit dengan fisik ya. Jadi kalau itu dilahap habis, dari mana duit kita bangun pembangunan di Papua? Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Nanti ini ada, kami datang dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada kami. Biarlah mereka sendiri menyampaikan kepada saudara-saudara apa yang menjadi harapan mereka terkait dengan poin yang ketiga. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama-tama kami memberikan apresiasi untuk Komnas Ameri, Ketua dan Komisioner yang telah menerima kami dari Provinsi Papua. Dalam hal ini kami selaku penanggung jawab Ketua Koalisi Rakyat Papua, Sep Gubernur Papua, Sep Tanah Papua, dan Sep Pimpin Papua. Berkaitan dengan kehadiran kami di kantor Komnas RI, yang pertama berkaitan dengan penetapan Gubernur Provinsi Papua tanggal 5 oleh KPK RI berkaitan dengan proses hukum Bapak Gubernur Provinsi Papua. Kami hadir di kantor Komnas RI yang pertama kami menyampaikan mengapa alasan dari masyarakat Papua melaksanakan demo pada tanggal 20 September tahun 2022, yaitu di Kota Jayapura bertempat di kantor DPR Provinsi Papua. Alasan masyarakat Papua yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua, Siap Gubernur Papua, yang pertama
masyarakat Papua memiliki dua catatan, yang dimana penanganan berapa kasus yang menurut KPK itu ada indikasi atau temuan korupsi. Namun di tahun 2017-2018 itu OTT atau tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Hotel Borobudur itu tidak ditemukan bahwa Pak Gub ada ditemukan melakukan prosesi atau OTT tangkap tangan. Itu akhirnya hanya 2 petugas KPK yang dibawa ke Polda Metro oleh Gubernur Papua pada saat itu. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan kasus yang sama juga. Tapi hari itu tanggal 2018 itu masyarakat melakukan demo besar-besaran sehingga Pak Gubernur tidak ditetapkan, yaitu karena ada praduga prasangka sehingga beliau dilepaskan. Dan ketiga tanggal 5 September 2022 yaitu Pak Gub ditetapkan atas 1M yang beliau kirim atau dikirim oleh atas nama Tono ke rekening pribadi beliau, dan itu uang pribadi beliau yang disampaikan, dan disitulah KPK menampakkan bahwa ada temuan gratifikasi. Sehingga dengan belajar dari pengalaman yang KPK menetapkan Pak Gub, tapi Pak Gub lepas, ini menjadi satu catatan rekam jejak masyarakat terhadap kinerja dari KPK sendiri. Sehingga kami datang ke Komnas RI, kami ingin menyampaikan, merekomendasikan kepada Komnas RI sebagai lembaga independen yang bekerja tentang memenuhi dan memperlakukan seluruh masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapat, hak demokrasi, dan juga bisa memenuhi hak hidup dan hak kesehatan. Sehingga masyarakat Papua melihat kondisi Bapak Gubernur saat ini, kondisi beliau lagi kurang sehat dan kondisi beliau lagi dalam penanganan yang serius. Karena beliau telah melakukan pengobatan baik di Singapura, di Malaysia, dan juga di Provinsi Papua. Sehingga lewat komisi pers, lewat Direktur Rumah Sakit Dok 2 menyampaikan bahwa beliau dalam kondisi yang tidak sehat. Sehingga kami dari Koalisi Rakyat Papua, kami datang ke Komnas RI untuk menyampaikan, merekomendasikan kepada Komnas RI untuk dapat bertemu dengan Bapak Gubernur Provinsi Papua, sehingga berdialog dengan beliau bersama keluarga, mengetahui kondisi terakhir beliau, sehingga bisa memberikan dialog kepada KPK dan juga menyampaikan kepada Presiden, karena status beliau hari ini beliau sebagai Gubernur Provinsi Papua, sehingga dapat juga memberikan telan-telan kepada KPK dalam proses hukum, tapi tidak mengabaikan kondisi kemanusiaan, yaitu kondisi kesehatan Gubernur hari ini. Dan yang berikut, kami merekomendasikan kepada Komnas RI untuk memberikan kewenangan penuh kepada Gubernur dan keluarganya untuk memilih siapa dokter atau rumah sakit yang mereka percayakan, sehingga secara keputusan keluarga dan Gubernur itu dipenuhi. Sehingga dalam rangka kepuasan dalam melayani Gubernur, beliau ini tokoh orang Papua. Kami berharap untuk bagian-bagian yang sangat prinsip ini Komnas RI dan juga KPK, dan menyampaikan kepada Presiden untuk bisa memperhatikan ini menjadi satu rekomendasi dari kami. Dan yang ketiga, kami mohon untuk Komnas RI tolong untuk mengambil langkah-langkah cepat ke tanah Papua. Karena kondisi Papua hari ini, karena Pak Gubernur ini merupakan tokoh orang Papua yang banyak membuat prestasi kemajuan di tanah Papua selama beliau 10 tahun, beliau sudah mengukir karya-karya besar tanah Papua. Sehingga masyarakat sangat mendukung proses hukum dan masyarakat mengawal beliau dalam proses hukum yang menurut masyarakat ada indikasi politik yang ikut bermain dalam proses ini menuju ke 2024. Sehingga kami berharap untuk KPK untuk bisa segera turun bertemu dengan Presiden, bertemu dengan Gubernur untuk segera penyelesaian ini, karena kami takut dimanfaatkan oleh pihak yang lain untuk memprovokasi, provokator, dan bisa menciptakan kondisi Papua konflik. Dan ini kita tidak mau, karena gerakan Koalisi Rakyat Papua adalah gerakan demo damai dan gerakan proporsional. Kita menemui semua pihak untuk memastikan Papua damai dan memastikan bahwa proses ini harus berjalan proporsional, menjaga independensi, proporsional, dan tidak terlibat dalam kepentingan politik yang mengganggu Kamtipnas dan mengganggu prosesi yang sebenarnya harus berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Terima kasih, itu yang kami sampaikan. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk dua hal yang pertama, kasus mutilasi dan kasus MAPI, karena itu menyangkut peristiwa hak asasi manusia yang bahkan sudah kami selidiki, yang